saya kembali dengan konten review wayang. Nah, di sini sudah ada tokoh yang saya tancapkan di debak ya. Kira-kira tokoh siapa nih? Ada yang kenal belum? Nah, ini namanya tokoh Arjuna. Oke? Nanti saya akan mengenai sekelumit cerita dari Arjuna dan juga review-review koleksi Arjuna saya. Ada berapa ya? Nanti kita lihat. Oke? Jangan lupa sebelum nonton video ini sampai selesai, kalau ada yang belum subscribe, klik loncengnya agar bisa mengetahui kapan Albersani akan mengupload video baru. Dan jangan lupa kasih saran di kolom komentar, like sebanyak-banyaknya, bagaikan konten-konten yang berbudaya untuk mengajak teman-teman Anda ikut melestarikan budaya Jawa, khususnya wayang kulit. Oke, tidak usah berlama-lama, daripada kita menunggu, marilah kita langsung review wayang Arjuna. Oke teman-teman. Ya, seperti yang saya katakan tadi, wayang Arjuna atau nama lainnya ada Permadi, Janaka, Dwi Batsu, Sang Mahabau, Kaliti, Budakeso dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya namanya Arjuna itu. Nah, di sini saya mempunyai wayang Arjuna gaya Yogyakarta yang ya standar pedalangan. Di sini ukurannya ya standar, tatahannya standar juga, tapi ini lumayan unik ya tatahannya. Jadi bisa dilihat di sini tatahannya itu bokongannya agak beda dari Janaka-Janaka lain. Nah, ini mukanya itu sama dengan warna kulitnya. Ya, jadi biasa kita temukan Janaka itu biasanya raine atau mukanya itu hitam gitu ya. Nah, ini gembleng teman-teman. Jadi kalau warnanya sama dengan kulitnya itu namanya gembleng. Nah, Janaka adalah salah satu anggota dari Pandowo. Dia anak dari Dewi Kunti dan Prabu Pandu. Jadi Prabu Pandu itu mempunyai dua istri, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Dewi Kunti mempunyai anak Janaka, lalu ada Bratasena yang jadi Werkudara ya, ada Bratasena dan ada ya anaknya Dewi Kunti ada 3. Ada Yudhistira yang jadi Puntadewa. Jadi anaknya Dewi Kunti itu ada 3 ya. Bratasena yang jadi Werkudara, Yudhistira dan Janaka atau Permadi. Nama lainnya Janaka pada saat muda itu Permadi ya teman-teman. Kalau Werkudara Bratasena, kalau Yudhistira atau Puntadewa itu Dwijakangka. Nama mudanya ya. Nah, kalau Dewi Madrim itu melahirkan anak Nakula Sadewa teman-teman ya. Jadi Nakula Sadewa dulu namanya Pinten Tansen ya. Jadi ini anaknya Dewi Madrim. Nah, pada saat itu Dewi Madrim meninggal. Jadi ini bersama Kunti ya, bersama Kunti. Dia anak ketiga dari Pandowo itu tadi ya. Pertama Yudhistira, lalu Bratasena. Tapi Bratasena itu keadaannya masih dalam bungkus. Nah, ini lahir. Nah, otomatis ini jadi adiknya. Jadi panengahing Pandowo biasanya kan seperti itu. Menika warnanira panengahing Pandowo ya Sang Raden Janaka. Nah, seperti itu biasanya. Nah, ini salah satu koleksi saya teman-teman, koleksi Janaka saya. Jadi buat info saja, Janaka saya itu ada 4 teman-teman ya. Ada 4. Nah, ini salah satunya. Ini Janaka yang paling menurut saya paling istimewa karena dari bagaimana saya mendapatkannya dan si wayangnya itu sendiri juga istimewa. Sebelumnya saya perlihatkan dulu detailnya ya. Janaka ini coba dilihat detailnya dari muka. Ini saya terangkan tadi gembleng, tatahannya juga lumayan, tidak begitu agal ya. Agal itu tatahannya gede-gede, tapi kalau ini enggak,
bukan agal tapi juga standar. Nah, sedikit berbeda dari Janoko lainnya, ini warnanya biru teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Lalu ada Janoko lain lagi, saya keluarkan ya. Nah, ini ada Janoko lagi. Ini gembleng juga teman-teman. Sama seperti yang ini, tapi sepertinya grenjengnya berbeda. Sama-sama grenjeng tapi ini grenjengnya lebih apa ya? Lebih ke silver-silveran atau lebih apa ya? Kurang mentereng. Kalau ini kuning sekali. Nah, ini ada lagi Janoko saya yang persis seperti ini grenjengnya. Sama-sama kuning ya. Nah, saya taruh sini. Oke. Lalu ada Janoko saya yang lawas. Nah, ini wayang lawas ini teman-teman ya. Nah, totalnya ada 4 Janoko yang saya punya. Jadi di sini ada cerita masing-masing maksudnya masing-masing Janoko yang saya punya ini mempunyai cerita sendiri-sendiri teman-teman. Mungkin sebelumnya saya mau menceritakan bagaimana saya mendapatkan Janoko ini. Yang pertama, ini ada Janoko lawasan. Nah, Janoko lawasan ini berbeda dari yang lain-lain ya. Kita mulai dari pewarnaannya dulu. Pewarnaannya ya biasa, ini juga dulunya kan emas ya seperti ini. Yang sudah berubah jadi coklat karena memang sudah tua memang ya. Jadi wayang lawasan ya. Ini udah ngeletek-ngeletek. Lalu di sini yang membedakan antara 3 Janoko ini adalah mukanya hitam teman-teman ya. Berbeda dari teman-temannya yang zaman sekarang ini. Jadi ini wayang lawasnya itu hitam dan gaya Jogja ya. Jadi Janoko saya semuanya gaya Jogja semua. Di sini gaya Jogja itu kalau hitam itu pasti yang ngulat-ngulati itu garis alis atau garis ini tuh pasti merah teman-teman ya. Jadi bisa dilihat kalau ciri khasnya gaya Jogja itu kalau ada warna hitam itu pasti kalau mau ada gambar-gambar seperti ini itu pasti merah. Contoh lain ini Kresno hitam gaya Jogja. Nah, ini pasti ada merahnya teman-teman. Pasti kalau gaya Jogja seperti itu. Nah, kalau gaya Solo beda lagi. Gaya Solo biasanya malah cuman di bludri. Jadi dipahat tapi tidak bolong, hanya dikerok-kerok saja teman-teman. Jadi ini emas tapi ini kumisnya ini di bludri. Kalau salah namanya mohon maaf teman-teman. Ya, ini juga. Nah, jadi ciri khasnya Jogja seperti itu. Nah, ukuran wayang lawas ini agak dikecilkan teman-teman. Jadi teman saya juga bilang kalau wayang lawas itu memang agak kecil ukurannya. Nah, ini Kresno zaman dulu sama Kresno zaman sekarang beda ya. Ya walaupun beda gayanya juga, tapi kalau ukuran Kresno Jogja sama Solo kan sama. Nah, ini agak beda teman-teman. Nah, sama seperti Janoko ini. Ya. Janoko ini agak kecil kan. Agak kecil. Jadi entah kenapa wayang dulu itu agak kecil-kecil seperti itu teman-teman ya. Nah, ini Janoko ini saya dapatkan dari simbah saya namanya Mbah Heru. Pada saat itu kalau teman-teman pada ngikutin konten saya yang kirap menyongsong Ramadan tahun 2023, nah itu saya di akhir video memperlihatkan kalau saya dikasih ini. Sama ini teman-teman ya. Jadi saya dikasih Janoko sama Kresno ini. Ya, jadi sedikit info saja kalau Janoko itu sama Kresno tuh sangat cedak atau sangat dekat sekali seperti gula dan semut. Seperti gula dan semut. Jadi kalau mesti ada kata-kata Yayi Janoko wonten dawuh Koko Prabu itu sudah sangat familiar sekali di telinga kita. Mungkin di teman-teman juga seperti itu, sangat sering sekali mendengar bahwa kata-kata itu tuh sering sekali diucapkan oleh Prabu Kresno dan Janoko itu sendiri. Karena memang seperti bunga dan lebah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tadi wayang lawasan. Nah, terus ini Janoko yang saya dapatkan dari
Pak Sandiaga Uno dulu 2021 kan Pak Sandiaga Uno kunjungan ke desa wisata saya di kampung saya. Nah, terus saya mempunyai berkesempatan untuk menghibur Bapak Sandiaga Uno. Ada videonya kalau mau dilihat di konten saya ya. Nah, itu saya dikasih wayang Pandawa 5 yang pernah saya review juga pada saat itu. Jadi yang saya perlihatkan tadi, Yudhistira dan Nakula Sadewa itu juga satu set Pandawa 5 dari Pak Sandiaga Uno. Nah, ini gembleng semua ya teman-teman. Mukanya emas semua. Cuman Werkudara-nya yang mukanya hitam. Bisa dilihat di konten saya, teman-teman ya. Nah, ini dari Pak Sandiaga Uno ini dulu 2021. Saya dikasih Pandawa 5 sama handphone yang sekarang saya pakai konten itu. Ya, ini ukurannya lumayan besar teman-teman, walaupun ini sama-sama wayang zaman sekarang ya. Ini lebih besar daripada ini teman-teman. Jadi kalau saya lihat-lihat pada saat ada waktu luang itu saya lihat-lihat yang paling besar tuh ini, lalu yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini paling kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini pewarnaannya grenjeng biasa ya, Jogja ya. Nah, lalu yang ini, ini yang paling istimewa menurut saya teman-teman, karena bagaimana saya mendapatkan Janotko ini tuh sangat istimewa, yaitu pada saat acara apresiasi prestasi seni dan budaya anak tahun 2023. Mungkin ada yang belum lihat videonya, boleh dilihat di konten saya, apresiasi prestasi anak dan budaya ya. Jadi di situ saya masuk 5 besar, sebenarnya ada 10 orang. Nah, jadi 10 anak yang berprestasi itu diberi apresiasi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pada saat itu saya mempunyai saya diberi piagam, lalu ada wayangnya juga dan uang sebesar titik-titik. Nah, ini ya wayangnya Janoko teman-teman. Janokonya itu istimewa sekali menurut saya, dari gapetnya dan kulitnya itu sangat mendukung sekali. Di antara ketiga wayang itu tuh ini paling enak. Di antara 4 Janoko ini paling enak. Kulitnya tipis, gapetnya enak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu ini saya dapatkan dari Festival Dalang Anak tingkat provinsi tahun 2023. Itu pada saat saya melakukan Bimo Maguru di Taman Budaya Yogyakarta. Di situ sebelum saya mendapatkan juara 1 di nasional dan dalang mumpuni itu ya. Jadi awalnya saya mengikuti tingkat provinsi dulu, dapat wayang juara 2 ini, lalu ikut ke nasional yang saya upload itu ya. Jadi keempat wayang ini tuh bukan saya beli ya, tapi dari prestasi-prestasi itu teman-teman ya. Jadi ini ada namanya teman-teman, saya namai. Nah, ini namanya boleh bisa di zoom atau dilihatkan di sini. Ini warnanya kekuning-kuningan, walaupun ya dulunya mungkin merah atau oranye ya, karena sudah lawas terus ngetek. Nah, ini jadi kuning. Nah, maka dari itu saya namai Kiai Jenar. Jenar itu kuning teman-teman ya. Nah, Kiai Jenar ininya kuning. Oke. Lalu yang kedua dari Pak Sandiaga Uno ini karena berwarna merah, saya namakan Kiai Abrit. Abrit itu merah. Kiai Abrit. Lalu di sini ini warnanya biru. Beda dari yang lain nih. Saya juga pada saat itu kaget loh, ini warnanya biru. Ada juga yang warnanya pink. Ini warnanya biru, maka saya namakan Kiai Biru. Nah, lalu ini ada warnanya merah. Kalau mau saya namakan Kiai Abang kok kurang cocok, Kiai Abrit sudah dipakai ini. Jadi saya namakan Kiai Festival karena saya dapatkan dari Festival Dalang Anak Dalang Anak Provinsi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah,
kita lihat dari tatahan bokongannya teman-teman. Bukan saru ya, ini memang namanya bokongan. Jadi bokongannya ini tatahannya berbeda-beda teman-teman. Nah, ada dua kelompok di garis sini ya. Di apa namanya? Nah, di garis gini. Kelompok yang sini itu tatahan bokongannya sama teman-teman, hampir sama. Ada apa? Seperti ini ke sini, lalu pinggirnya juga ada, ini juga ada. Walaupun berbeda tapi konsepnya sama. Ada garis ke sini, ya, mungkin bisa dilihat di sini ini pink. Konsepnya sama, ya. Walaupun ini seperti acar, kalau ini seperti bunga-bunga. Kok seperti acar ya? Kelihatannya seperti acar. Nih. Nah, sama kan? Nah, bagian sini ini seperti sayap, teman-teman ya. Hanya beda pewarnaannya saja. Nah, ini sayap, seperti sayap. Sama ya? Sama. Lah, saya pikir-pikir kok dari warna grenjengnya sama, dari tatahannya kok sama. Mungkin ini satu pengrajin ini teman-teman. Jadi dari si apa ya, yang mempunyai acara itu mungkin pesen wayangnya sama. Dan kebetulan dari acara apresiasi ke festival dalang anak provinsi itu juga jedanya nggak jauh-jauh banget harinya. Nah mungkin memang pengrajinnya sama teman-teman, sepertinya ya. Soalnya dari acara Pak Sri Sultan saya dapatkan ini, lalu festival ini jeda harinya nggak patio jauh teman-teman. Mungkin bisa dilihat di konten saya, video saya mengikuti festival sama mendapatkan ini tuh nggak beda jauh. Nah ini sama ya, cuman perbedaannya ini ungu ya, agak ungu. Nah ini hijau, seperti gordo. Kalau di Parang itu biasanya ada motif seperti itu ya teman-teman ya. Nah biasanya pusakanya Janoko itu adalah panah teman-teman. Panah dari dewa-dewa, panah dari apa? Panah dari ya hadiah-hadiah karena dia sudah mengalahkan siapa atau bisa membawakan apa gitu. Nah, biasanya panahnya seperti ini. Nah, panah ya. Jadi panah Pasopati, lalu Kiai Bamrasto, Bramastro. Nah, dia juga ada penghargaan dari Bathara Guru, yaitu berupa wujud keris. Nah, wujud keris. Wah, ini tembakan teman-teman, bukan keris. Buat anu aja, buat mewakili. Wujud keris yang terbuat dari siungnya Bathara Kala pada saat itu. Nah, siungnya Bathara Kala yang kanan dan kiri. Yang kanan buat saya kurang jelas ya, yang kanan buat siapa, yang kiri buat siapa. Pokoknya satunya buat Janoko, satunya buat Karno teman-teman ya. Jadi itu terbuat dari siungnya Bathara Kala, yang kanan dan yang kiri. Nah yang dipakai sama Janoko ini diberikan oleh Gatotkaca teman-teman. Nah ini kerisnya yang dari penghargaan Bathara Guru yang terbuat dari siungnya Bathara Kala tadi diberikan ke Gatotkaca, karena pada saat itu ya seperti serah-serahan manten, karena Gatotkaca pada saat itu menikah dengan siapa ya, pokoknya menikah dengan istrinya, terus dikasih serah-serahan ini, serah-serahan keris dari siungnya Bathara Kala tadi. Yaitu mohon maaf kalau ada yang salah, saya
Ya cuman belajar-belajar dari kontennya Pak Purbo itu saya pelajari, saya note dari dulu ya, saya suka sekali dengan konten-kontennya Pak Purbo itu. Nah, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali ini enggak cuman yang saya sebutkan tadi. Wah, mbok gamane Janoko itu kalau dalang-dalang menyebutkan sak keranjang koplak. Jadi sak bagor, sak keranjang penuh sekali. Mungkin bisa dilihat di lakon saya pada awal tahun 2023 itu pada saat eh lakon negaranya Mas Popati itu mana? Yaitu pokoknya Raja Molo gugur. Jadi pada saat itu ada satu scene menampilkan Janoko itu membawa sebuah karung gede banget itu yang isinya pusaka-pusaka dia. Tapi dia lagi menyamar sebagai guru tari pada saat itu. Jadi bersembunyi di Wiroto. Nah, Wiroto Parbo. Jadi pada saat itu kan bermain dadu dengan Kurawa, Pandowo itu. Nah, terus Pandowo kalah. Nah, itu menerima hukuman 12 tahun di hutan dan 1 tahun harus bersembunyi di suatu negara ataupun wilayah mana yang tidak boleh diketahui oleh Kurawa. Nah, nanti kalau diketahui ngulangi lagi 12 tahun dan 1 tahun bersembunyi. Nah, pada saat itu Pandowo ketika sudah 12 tahun terus bersembunyi di Wiroto 1 tahun. Pada saat itu si Brotoseno atau si Werkudara itu menyamar sebagai tukang penyembelih hewan ternak. Ya, contohnya sapi, kambing seperti itu ya. Jadi tukang jagal. Lalu Yudhistira itu sebagai pelayan juru pasar. Tuh jadi sing neliti dagang-dagangan sing ning pasar gitu. Nah, terus yang Janoko ini sebagai tari, pengajar tari teman-teman ya. Kalau Pinten Tansan itu kurang tahu saya ngapain itu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi Janoko ini menarik ya kalau kita bahas. Ya, itu hanya sekelumit cerita dari si Janoko. Nah, Janoko ini identik sekali dengan perangannya, yaitu perang kembang. Nah, ini maaf ya videonya agak lama karena memang kita membahas itu biar lengkap saja sekalian ya. Jadi Janoko itu identik sekali dengan perangannya setelah Goro-Goro. Biasanya pada saat itu dia bertemu dengan si Cakil. Nah, ini saya ibaratkan Setyaki ya. Bertemu dengan si Cakil biasanya kalau mau kemana terus lewat hutan atau lewat mana bertemu buto-buto. Nah, ini pemimpinnya Cakil itu mandek, ora oleh bacot, pokoknya nggak boleh ke tujuannya. Ya kaya dirampok kae, dihadang. Nah, terus ya udah jadi perang kembang namanya. Biasanya itu memakai teknik gendiran. Gendiran itu ini tudingnya diselentik tapi wayangnya tidak boleh gerak, teman-teman. Nah, gitu. Jadi bisa muter-muter. Gini terus gini. Alah. Gini terus gitu. Nah, biasanya gitu. Jadi enggak kok yang jotos-jotosan kaya satrio-satrio kayak enggak kayak gitu. Nah, perangnya tuh halus. Nah, biasanya diawali dengan seperti ini. Des, des. Ditarik. Det, jegles. Saut, banting. Nah, bisa seperti itu. Biasanya diawali dengan seperti itu atau gaya-gaya lain lah. Bisa. Sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ya kalau ya sing prasojo saja. Tapi kalau memang terampil, ya silahkan mau dikembangkan seperti apa. Set, tarik, jegloke lemah. Set, nah tiba. Set lagi tiba mengkurep. Set lagi buang. Der. Jadi polanya saya diajarkan guru saya namanya Mas Riki seperti itu. Diulangi lagi. Ini ditangkap,
tarik, sikut, des. Jegloki lagi seperti yang tadi polanya. Melumah, mengkurep, toh. Terus habis itu buang. Set set buang. Nah iki entuk sing mburi. Mburi sing ngantem ngarep. Des. Nggak bisa muter ya. Coba muter ya. Set. Set. Des. Nah, itu muter itu bisa. Jadi memang harus terampil. Set set. Nah, ini jeblas. Des. Nah, dan sebagainya. Terus habis itu perang keris. Dan itu kemampuan si dalang itu bagaimana cara mengubahkannya itu menurut manut keahliannya si dalang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu saja video kali ini. Seperti itu saja video kali ini. Semoga bisa berbagi inspirasi. Ayolah semangat melestarikan budaya. Dan juga memberi info-info sedikit, kita sama-sama belajar ya, bukan menggurui, bukan apa-apa, kita hanya sama-sama belajar. Semoga bisa lebih kita jadi lebih semangat untuk menggali lagi cerita-cerita si wayang. Oh begini toh, jadi bisa kita kembangkan lagi dan kita kreasikan lagi, tapi yang penting jangan ngelewati pakem. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kita mau konten apa lagi besoknya, kita review apa. Mungkin kalau bisa saya videokan ya, saya jadikan konten. Kalau tidak ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari.